Bagaimana cara kerjanya? Jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi. Pertama, kita buka Google Classroom kita sebagai guru. Kita bisa menggunakan kelas yang ada atau kita membuat kelas baru. Ini saya contohkan buat kelas baru. Kita checklist dan kita klik lanjutkan. Kita beri nama kelasnya. Misalnya di sini saya contohkan offline classroom. Ini sebagai contoh saja ya. Nama kelasnya bisa disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas kelas. Di sini kita buat penugasan, klik tambah dan klik tugas nantinya. Nah, nanti file itu akan masuk di drive kelas ini. Jadi semua file yang akan kita upload akan masuk di sini, yang akan kita jadikan offline. Kita tambahkan tugas, misalnya ini dengan materi pola bilangan. Di sini kita berikan keterangan, misalnya yang pertama perhatikan video. Nah, berarti yang pertama nanti kita di sini akan mengupload video. Yang kedua, kita meminta siswa untuk mempelajari materi. Nanti di sini formatnya format Word. Lalu mengerjakan LKPD, format yang Word juga, atau bisa disalin di kertas yang lain. Lalu upload tugas, dan kita pilih file dari komputer kita. Kita pilih yang upload. Nah, misalnya di sini tadi ya, ada video, ada materi, dan LKPD dalam bentuk offline. Bisa juga dalam bentuk gambar atau yang lainnya, format yang lain ya. Ini tadi video dan format Word. Kita tunggu proses uploadnya selesai. Nah, di sini kita rubah, buat salinan untuk setiap siswa. Nah, semua filenya kita buat salinan untuk semua siswa. Sama, ketiga-tiganya kita buat seperti itu. Kita bisa mengaturan topiknya, misalnya topiknya matematika, karena di awal tadi belum dibuat topik. Ini kelasnya dan ini untuk semua siswa. Lalu kita tugaskan kepada siswa. Ini adalah pengaturan yang dibuat oleh guru. Nah, ini ya sudah masuk di topik matematika dengan tugas pola bilangan dengan satu video pembelajaran dan satu materi, satu LKPD dalam bentuk Word. Oke, kita coba gabung kelasnya. Ini kode kelasnya. Nanti kita akan gabung melalui handphone yang kita anggap sebagai handphone siswa. Ini di handphone siswa. Kita offline kan dulu. Kita coba cara offline, bagaimana cara kerja dari aplikasi Google Classroom ini. Kita buka aplikasi Google Classroom-nya. Kita tambah gabung ke kelas. Bisakah gabung ke kelas dalam offline? Oke ya, kita masukkan kode kelas yang tadi. Oke, kita klik gabung. Oke ya, ternyata untuk gabung kelas ini tidak bisa. Nah, jadi ini untuk gabung kelas ini harus tetap online. Nah, misalnya siswa di sekolah bisa menggunakan WiFi yang disediakan sekolah untuk gabung ke kelasnya. Nah, jadi sistemnya seperti itu ya, siswa diminta ke sekolah untuk menggunakan WiFi sekolah dan melakukan pengaturan seperti ini, dan nanti di rumah mereka akan bekerja secara offline. Oke, kita coba gabung ke kelas. Ini kalau online pasti bisa. Kita masukkan kode kelas yang tadi. Jadi sekali lagi sistemnya ini diatur dulu secara online, lalu di rumah siswa bisa bekerja secara offline, baik dalam mempelajari materi, melihat video pembelajaran, maupun dalam mengerjakan tugasnya. Oke, sudah masuk. Ini tadi offline classroom yang sudah kita buat. Sekarang kita matikan lagi paket datanya. Bagaimana cara kerja offline-nya? Apakah dengan seperti ini siswa sudah bisa bekerja secara offline atau belajar secara offline? Oke, sekarang kalau dibuka tugasnya, lampiran yang kita masukkan tadi tidak muncul di sini karena offline. Oke, sekarang kita online kan lagi. Berarti pengaturan di awal tadi, gabung kelas secara online.
Dan membuka tugasnya ini pengaturannya misalnya di sekolah secara online juga untuk mengambil lampiran-lampirannya tadi. Nah, setelah itu baru mereka bisa bekerja secara offline dan mengerjakan tugasnya secara offline. Ini caranya seperti ini. Sudah masuk seperti ini ya. Ini online ya. Ini sudah masuk. Ketiga lampirannya, lalu kita klik di menu. Kita masuk di folder kelas. Itu di Google Classroom-nya. Oke, kita masuk di folder kelas. Tadi nama kelasnya adalah Sampel Classroom. Kita buka folder Sampel Classroom. Nah, ini ketiga lampirannya sudah masuk. Kita klik titik tiganya di menu dan kita pilih sediakan offline. Jadi semua lampiran ini kita klik menunya dan kita klik sediakan offline. Nah, ini berarti kita bekerjanya masih secara online. Lalu kita buka notifikasi di HP siswa. Lanjutkan semua sekarang. Nah, di sini adalah proses mengunduh atau menyimpan di drive secara offline dari lampiran-lampiran yang sudah kita masukkan tadi. Ini bisa menggunakan WiFi di sekolah ya. Nah, setelah itu siswa bisa bekerja dan belajar secara offline di rumah. Oke, selanjutnya kita coba matikan lagi koneksi internetnya. Nah, ini uji cobanya. Nanti setelah ini siswa akan di rumah. Kita buka Google Classroom tadi dan kita masuk ke kelas, yaitu yang sudah kita buat tadi, kelas offline classroom. Oke ya, kita masuk ke kelasnya dan kita buka tugasnya. Nah, lampirannya sudah masuk. Apakah di sini bisa kita buka? Kita mencoba membuka videonya secara offline. Ini tidak terkoneksi internet. Ya bisa ya, jadi mereka bisa mempelajari videonya secara offline. Jadi di sini kita misalnya untuk pembelajaran dalam 1 bulan, berarti kita harus mempersiapkan penugasan untuk 1 bulan dan siswa melakukan sinkronisasi di awal untuk membuat file-file tersebut masuk ke Google Drive-nya secara offline. Baru bisa mereka mempelajarinya di rumah secara offline tanpa menggunakan internet. Oke, kalau kita buka file Word-nya, apakah bisa terbuka di sini? Oke ya, kalau langsung dari sini sepertinya tidak bisa terbuka. Tapi ini bisa dibuka melalui folder Classroom foldernya tadi. Nah, ini kalau dari menu tugas hanya video yang bisa dibuka atau gambar. Untuk yang lainnya di menu folder kelas. Nah, di sini baru bisa dibuka oleh siswa materi dan LKPD-nya yang dalam bentuk Word. Tentunya di sini kita membutuhkan aplikasi lain seperti VPS Office atau Microsoft Word, PDF atau yang lainnya untuk membuka file tersebut. Kalau video pembelajaran dari menu petugasan tadi itu sudah bisa dibuka. Nah, seperti itu. Nah, di situ siswa bisa mengerjakan tugasnya di rumah, baik langsung melalui LKPD tadi, diedit melalui PS Office, atau menggunakan kertas lain, ditulis tangan, atau teknisnya sesuai yang kita inginkan lah. Coba kita offline kan lagi. Kalau cara offline tadi tidak bisa mengirim tugas ya. Dalam mengirim tugasnya juga harus online. Itu misalnya berarti dalam tenggang waktu tertentu siswa harus ke sekolah lagi, atau menggunakan WiFi atau yang lainnya untuk mengupload tugasnya. Ini dalam kondisi terkoneksi internet. Nah, baru mereka bisa mengupload tugasnya, misalnya dalam kertas yang lain, dalam tulisan tangan atau yang lainnya. Ini baru bisa terupload. Tadi kalau dalam bentuk yang offline untuk mengupload tugasnya juga tidak bisa. Lalu kita klik serahkan untuk mengumpulkan tugas siswa tersebut. Lampiran yang lain biarkan saja ada di situ. Nah, ini akan masuk dalam penilaian oleh akun guru. Nah, jadi dari contoh ini kesimpulannya untuk yang offline ini, dalam pertama kita buat tugasnya oleh guru, yang kedua pengaturan di siswa, gabung ke kelasnya tetap online, lalu kita pengaturan di folder kelas kita atur secara offline. Lalu setelah itu siswa dapat belajar dan mengerjakan tugasnya secara offline di rumah. Untuk mengupload tugasnya harus tetap secara online.
Jadi ini adalah kalau bisa dikatakan Google Classroom yang semi offline. Nah, ini jawaban siswa sudah masuk dan bisa diberikan penilaian oleh guru, baik melalui LKPD dalam Word tadi atau melalui gambar. Ini terserah teknis yang diberikan oleh guru. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.